kita akan belajar, kita masuk kepada bagian kedua dari sebuah serial khotbah oleh anugerah Allah. Hari ini gereja saudara dan saya memulai ibadah minggu pertama di daerah Kelapa Gading saudara. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan kita, dan puji Tuhan hari ini Tuhan mengaruniakan ada ribuan orang datang ke cabang yang baru, semua karena anugerahnya. Kalau nggak tahan mau nangis rasanya saudara, karena Tuhan itu setia. Kita akan masuk pada bagian yang kedua. Minggu lalu judulnya adalah waktu, dan minggu ini saya beri judul waktu. Judulnya sama, tapi kali ini bahasa Inggris aja saudara. Time, T-I-M-E, Tango India Mama Eho saudara. Saya akan buka dengan sebuah kutipan yang sangat terkenal, kutipan dari orang barat yang berkata demikian, time is money. Waktu adalah uang. Yang setuju sama kutipan ini bisa angkat tangan saudara. Yang setuju, haleluya. Yang gak setuju boleh angkat tangan. Oke, yang gak angkat tangan ngomong apa? Time is money. Tapi kutipan ini kelihatannya benar, bahwa sesungguhnya saya baca, saya tuliskan dalam slide saya, time is a greater than money. Waktu lebih mahal dari yang namanya uang. Kenapa? Karena you always, saudara dapat membuat uang lebih banyak, tapi you cannot make more money. Saudara bisa membuat uang lebih banyak kalau engkau berbisnis bisnismu gagal, engkau bisa mencoba lagi, dan kalau engkau bekerja keras mengandalkan Tuhan, mungkin usahamu bisa lebih maju dari sebelumnya. Betul apa tidak? Tetapi waktu nggak bisa dibeli lagi, waktu nggak bisa ditambah lagi. Makanya saya tulis dalam slide saya bahwa siapa yang menciptakan waktu? Tuhan. God create time. Dan Alkitab katakan Tuhan menempatkan manusia di dalam waktu. Dan kabar baiknya Tuhan menciptakan waktu, menempatkan manusia di dalam waktu. Kabar baiknya Tuhan tidak di dalam waktu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak di dalam waktu. Tuhan tidak di dalam Bahkan Alkitab mengatakan dengan sangat indah, Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega. Jadi di Bekasi dibilang Alfa disambut Mar. Terserah lo orang Bekasi. Alfa Mar. Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. bahkan kutipan itu salah. Yang benar secara terminologi bahasa adalah Dia yang tak berawal dan yang tak berakhir. Jadi kalau Tuhan di luar waktu, kita berada di dalam waktu. Kalau Tuhan menciptakan waktu, dan kabar baiknya Dia awal dan akhir. Apa maksudnya? Jadi kabar baiknya adalah Dia melihat bagaimana awal hidup kita. Pak, Bu, anak muda, kamu boleh gagal di masa lalu, tapi kalau kamu mau bertobat hari ini, Dia Tuhan Ali yang memulihkan masa depan saudara. Amen. Alfa dan Omega. Makanya mari kita buka dasar firman-Nya, Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Yang sudah di sana sama-sama dibilang sama saya, Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu baik sekali. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apa yang pun yang di bawah langit ada waktunya. Sama-sama bilang sama saya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Secara Alkitabiah, waktu dibagi menjadi 3 identifikasi. Menjadi 3. Kita sedikit belajar teologi. Yang pertama, waktu dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah kronos. Sama-sama bilang sama saya, kronos. Kronos itu apa sih? Kronos itu adalah urutan waktu. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Habis tahun apa? Abad. Oke, hanya sampai di situ ilmumu. Dekade, dasawarsa, dan seterusnya. Yang paling tinggi apa? Century, saudara, bukan toko obat. Tapi itu abad yang paling tinggi. Kronos. Dari kata kronos muncul kalimat yang sering kita dengar, kronologi. Tahu kan? Kronologi. Gimana kronologinya? Apa arti kronologi? Urutan. Jadi kalau pendeta khotbah cuma diam, itu apa namanya? Kronis. Nggak bisa ditolong. Jadi yang pertama adalah kronos. Sama-sama bilang sama saya, kronos. Dari kata kronos muncul kata apa tadi? Kronologi. Kronologi itu urutan, langkah demi langkah. Kalimat yang kedua dalam bahasa Yunani, waktu disebut dengan istilah aion. Apa itu aion, Pak, Bu? Mall, mantap. Kita berantem yuk. Aion itu apa sih? Aion adalah waktu. yang lama sekali. Bekasi Gading Selatan sama otak. Aion adalah
ketiga yang terakhir ini akan menjadi inti dari khotbah saya, yang kita kenal dengan istilah kairos. Kairos. Apa itu kairos? Kairos adalah momentumnya Tuhan. Kairos artinya adalah kesempatan. Kairos bicara mengenai pintu terbuka. Makanya kita berdoa di dalam kronos kita berdoa meminta Kairosnya Tuhan. Saya ulang lagi, di dalam kronosnya kita, detik, menit, waktu, jam, hari, minggu, bulan, kita berdoa kepada Kristus Yesus Tuhan agar apa? Kairosnya. Kairosnya dinyatakan. Amin. Amin. Pak Bu, kairos itu adalah momen di mana Tuhan berkenan sama kamu. Kairos itu adalah momen, kalau bahasa orang ini, kairos itu adalah momen di mana orang lain gak bisa. Tapi karena Tuhan berkenan sama kamu, kamu jadi bisa. Amin. Orang lain butuh berpuluh-puluh tahun, tapi karena Tuhan berkenan sama kamu, dalam waktu singkat Tuhan kasih sama kamu. Amin. Maka saya percaya gereja ini sedang berada dalam kairosnya Tuhan. Amin. Dalam apa Bapak Ibu? Kairosnya Tuhan. Karena apapun yang gereja ini Tuhan izinkan buat, Tuhan berkenan atasnya. Amin saudara. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Makanya dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7, saudara bisa baca kalimat yang saya kasih tanda putih. Apabila tidak ada yang dapat, apa maksudnya? Gampangnya begini. Kalau Tuhan udah buka pintu buat saudara, no one, nggak satu pun orang bisa tutup pintu saudara. Tapi kalau Tuhan udah tutup pintu, no one, nggak ada yang bisa buka pintu itu. Amin. Jadi hari ini kayak saya tiba-tiba digerakin, sama-sama angkat tangan saudara. Yuk, sama-sama ikuti saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa Aku berdoa di dalam kronos, di dalam kronos. ada kairosnya Tuhan. Kairosnya Yang percaya bilang amin. Dan kasih tepuk tangan dulu lagi. Makanya dalam hidup ini setiap hari bank dari surga mentransfer dalam rekening saudara waktu. Transfer amin semua ya. Setiap hari dia transfer sama saudara menit 000 masuk dalam rekening saudara 24 hour. 24 jam. 8 jam dipakai buat kerja. 8 jam buat tidur. Sisa berapa? 8 jam. Kalau yang lembur, beberapa penelitian bilang paling setiap hari kita punya sisa 3 jam. Apa maksud saya? 3 jam sisa itu, apa yang kamu lakukan dengan waktu itu akan menentukan bagaimana hidup kamu ke depan. Amin. Bagaimana? Makanya Benjamin Franklin, saudara tahu Benjamin Franklin? Saudara pemeran Sidul anak sekolahan. Biar demikian, jangan menyia-nyiakan, karena waktu adalah bahan dari mana kehidupan dibuat. Bagaimana saudara memanage waktu saudara akan menentukan bagaimana masa depan saudara. Kalau hari ini kamu males-malesan, enak-enakan, mau hidup yang gampang aja, maka saya pastikan masa depanmu akan susah. Karena waktu adalah bahan dari mana kehidupan dibuat. Banyak orang frustasi sama yang namanya waktu. Dikit banget waktunya, kerjaan terlalu banyak. Banyak orang karena kebiasaan malam mereka bukan tidur, malah begadang. Mereka karena begadang nggak kerasa tiba-tiba udah jam 3 aja, jam 2 aja. Dan besok pagi bangun pagi. Bangun pagi karena bangunnya telat, tidurnya nggak nyaman, bangunnya cranky. Karena cranky, makan juga kalau udah mepet, makan juga makan yang cepat aja. Apa? Junk food. Apa itu? Seafood. Gak lucu, tolong dibantu lah. Dia makan Indomie di mobil atau dari naik motor, dia ngebut. Bahkan dia bilang, Tuhan tolong aku. Wih. Bahkan di mobil aja lampu merah dia sibuk. Berapa banyak orang yang kecelakaan hari ini? Banyak dari kita, Pak, maaf ya. Kita kalau malam-malam buka TikTok, kita lihat lucu itu. Enggak, ini bener ya. Kalau kita lihat TikTok, kita lihat Facebook, kita nonton YouTube, kita bukan hanya bayar, kita nonton Netflix, kita bukan hanya bayar monthly, itunya bayarannya, iurannya. Berapa sih bayaran Netflix sekarang? 60. Ya gitulah. Taruhlah 200 ribu.
sosial media 3 jam, kamu bayar dengan waktu 3 jam. Kalau kamu nonton drama Korea satu musim 16 episode, kau habisin 1 hari. Kamu memang gak punya otak. Ya, benar apa tidak? Banyak orang, mohon maaf ya, kalau kamu ketemu sama orang yang kamu gak suka, yang kamu tahu orang itu gak baik, tapi kamu masih mau ketemu sama dia, kamu bela-belain keluar, kamu bukan hanya bayar makan di restoran, tapi kamu kasih waktu kepada dia yang gak bisa akan kembali waktu itu. Makanya hari ini orang ajak saya makan, saya bilang saya bisa makan di rumah. Lebih baik main sama anak, karena waktu mahal Pak. Tapi pas mau konseling, ayo kita konseling, habis itu makan ya. Oke dong. Apa maksud tepuk tangan itu? Enggak, benar gak maksud saya, perkataan saya? Saudara ini maaf ya. Kamu ketemu sama orang, ngomongin orang doang. Kamu ketemu sama orang, gosipin orang doang. Kamu nongkrong sama orang, gak jelas nongkronganmu ngapain. Kamu habis waktu semalaman, udah capek, besok ke kantor. Malam begadang, besok ke kantor lagi. Bangun pagi, tidurmu gak nyaman, kamu cranky. Kinerjamu turun. Sampai di rumah anakmu kau marahin. Kucing lewat kau marahin. Udah minggu kamu tinggal capek. Minggu kamu capek. Terus istrimu bilang, Pak gereja. Gideon baru buka cabang tuh di Gading. Oh amat. Bilang sama Gideon, ngomong depan buka pulang. Jangan pakai perempuan di tengah kita. Benci. Banyak orang frustasi sama waktu yang dia punya. Tapi puji Tuhan Yesus, saya gak pernah baca di Alkitab Yesus. Matius 3 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada Petrus, gila Pet, gue telah bangun. Gimana kakak itu mohon Pet? Aduh. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Petrus cepat jangan setelah orang ini. Baca Alkitab, Yesus orang paling sibuk di muka bumi. Kemana-mana orang ketemu. Maaf ya, Yesus benar-benar sibuk. Bedakan orang sibuk sama orang sibuk. Apa pekerjaanmu? Freelance. Itu bahasa keren, bahasa aslinya nganggur. Bahasa Betawinya serabutan. Yesus sibuk. Tapi lihat, saya nggak pernah baca Alkitab, maka Yesus bilang sama Petrus, cepat. Jangan ngobrol di belakang. Yesus memanage waktu dia dengan baik. 24 jam. Jangan bilang sama bapak, saya masih muda, saya masih kepala juga. Tidak apa-apa, anak muda dengar baik. Waktu cepat banget. Tiba-tiba kamu udah 40 aja. Pengalaman. Tanya sama yang udah 40, tanya yang udah 50, tanya sama mereka. Mereka kalau ngaca, mereka masih rasa jiwa muda. Mereka masih berani-beraninya pakai jeans robek, kaos, pakai tas. Kalau dibilang, Bapak anak kuliah ya, itu gila, bahagianya gila. Masa sih kuliah apa? Kuliah cuma Gajah Mada Pak ya. Kenapa kita kalau di tempat usia saya enggak? Terus kalau orang yang makin jauh lebih muda, kenapa kita happy banget? Ayo ngaku lah. Seusia kamu 40 dibilang, kayaknya 27 deh. 27. Ambil rumahku, ambil. Kita bakal dibilang jauh lebih muda dari usia kita. Kenapa? Karena kita berharap kita punya waktu lebih. Banyak dari saudara yang udah umur 50 tahun dan saudara bilang, kita udah 50 aja. Aduh, gimana ya? Bukan karir yang maju, tapi perut yang maju. Mari kita akan belajar, saya bagi menjadi 4 time. T-I-M-E. T yang pertama, treasure. Hargai. Waktu gak akan pernah bisa kembali. Waktu gak akan pernah bisa apa? Kembali. Untuk saudara yang menganggap nilai, untuk menyadari nilai 1 tahun, tanyakan kepada siswa yang gagal naik kelas. Betapa mahalnya 1 tahun itu. Untuk menghargai nilai 1 bulan, tanyakan kepada seorang ibu yang melahirkan bayi secara prematur. Karena bayi kalau harusnya 8 bulan, 9 bulan, lahir di usia 7 bulan, kemungkinan besar kalau bukan karena Tuhan, ada banyak kelemahan dalam tubuh bayi. Betul apa tidak?
Untuk menyadari nilai berharganya 1 jam, tanyakan kepada pebisnis yang penerbangannya tertunda 1 jam, sehingga dia harus melewatkan kesepakatan bisnis yang penting. 1 jam very important. Untuk menghargai betapa berharganya nilai 1 menit, tanyakan kepada mereka yang mengalami serangan jantung di sebuah tempat. Karena kalau saudara mengalami serangan jantung, saya doa saudara sehat-sehat. Dan saya baca dalam sebuah artikel di Hong Kong, ada orang ngalamin heart attack, dan ketika dia mengalami heart attack, detik-detik 10 sampai 7 sampai 10 menit, kalau saya nggak salah, itu sangat krusial. Kalau saudara mengalami yang namanya serangan stroke, 10 sampai 15 menit sampai 20 menit, kalau sampai di rumah sakit di bawah 15 menit, kemungkinan besar stroke-nya bisa ditolong. Ini berharga. Saya baca di artikel ada orang kena serangan jantung, pas di restoran itu ada seorang dokter, dan dokter itu melakukan CPR sampai selamat. Bisa bayangin nggak serangan jantung itu harus lari? Di mana rumah sakitnya? Dia kena di sini, di Bekasi. Masuk innalillahi wa inna ilaihi husnul khotimah. Udah langsung WA aja, telah berkurang ke rumah Bapak di surga, langsung aja 1 menit. Kalau saya bertanya sama saya nilai betapa berharganya nilai 1 detik, tanyakan kepada orang yang hampir ketabrak. Ini lagi nyetir, karena enak penyembahan. Waktu Tuhan pasti gedar. 1 detik dia dari nilai milidetik, tanyakan kepada atlet olimpiade. Kemarin Indonesia menang emas di panjat apa? Panjat sosial. Panjat pinang, bukan panjat tebing. Semua tahu nggak dia menangnya itu beda berapa milidetik. Dalam lomba lari cepat, manusia tercepat di dunia namanya siapa? Usain Bolt. Dia menang sama saingannya di bawah 1 second. Hitungannya bukan detik lagi, Milisekund. waktu kamu tuh mahal. 2 jam kamu ke gereja dengar firman, itu pintar. Tapi ngapain 2 jam nongkrong sama orang yang saudara aja 4 aja mahal sama dia, 90 juta. Terus pulang tanpa iman enggak, tanpa kaya yang ada lo bayarin dia, terus buat dosa lagi. Dia ngomongin orang what for? Bilang kiri kanan saudara, waktu kamu mahal. Bilang sama yang baru mau, pergunakan dengan baik. Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang, tapi Anda tidak bisa membuat lebih banyak waktu. 2 komoditas terbesar yang kita miliki dalam hidup ini, 2 komoditas terbesar yang kita miliki dalam hidup ini. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah keputusan. Sama-sama bilang sama saya, waktu. Sama-sama bilang sama saya, keputusan. Biar lebih semangat, aksa kuningan, 3, 2 ya. Waktu, keputusan. Lebih kompak lagi, lebih keras lagi. Waktu, keputusan. Apa maksudnya? Apa yang kita lakukan dengan waktu kita akan mempengaruhi keputusan kita ke depan. Saudara anak muda, kalau hari ini kau malas-malasan, kuliah malas, kerja malas, pokoknya is my life, pokoknya hidup ini selai aja lah, santai aja lah, nikmatin aja. Kalau kamu santai-santai, malas-malas, nanti ketika kamu cari kerja, kalau kamu sekarang kerja keras, kamu punya banyak pilihan di depan. Kalau kamu malas-malasan, kuliah malas, apa malas, nanti orang yang pilih kerja buat kamu. Jadi orang akan bilang, mau kerja ya, cuma bisa malam, gak bisa pagi. Emang kamu nyaman? Skill apa yang kamu punya? Saya jago main Dota, PUBG, saya the best. Walaupun sekarang ada e-sport. Gini loh, kalau kamu mau main game, sekalian nyebut jadi atlet. Tapi kalau main game juga kalah mulu, udah, tahu? Judo. Kalau judo pasti kan gue bandar. Nah, kita lihat ayat firman Allah Keluaran 9 ayat ke-5, it's getting better, pay attention. Pulang sudah diberkati Tuhan. Ya, dia Keluaran 9 ayat ke-5, 3, 2, ya. Selanjutnya apa? Besoklah Tuhan akan apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menentukan waktu. Tuhan menentukan waktu.
Kita bilang Tuhan menentukan waktunya. Terjemahan Inggrisnya bilang set a time. Terjemahan aslinya dia bilang dia menyediakan kairosnya. Tuhan kita bilang untuk segala sesuatu ada Waktunya. masanya. Jadi Tuhan itu karena dia di luar waktu, dia bekerja di dalam waktu. Tuhan dia merancangkan di umur ke-30 kamu jadi manajer. Di umur 45 kamu menikah punya anak. Di umur ke-50 bos kamu lihat kamu angkat kamu jadi senior manager. Di umur 53 bos kamu dipanggil Tuhan dan kamu yang diangkat. Itu doamu kan? Kurang ajar. Tuhan tuh udah kasih kronologi. Kalau kamu setia ikut Tuhan, kalau kamu rajin ke gereja tiap minggu, apalagi ke kerinduanku, itu sih gak ada. Tapi karena saya khotbah terserah saya ya. Kalau kamu rajin taat sama Tuhan, itu tuh hidupmu tuh dipasi gitu. Amin. Mentok aja. Nah tapi masalahnya gini, kita tahu kapan musim hujan. Tahu dari mana? Bocor rumah. Jadi kamu tahu gak kapan Kairos saya datang sama kamu? Yang saya takut pintu lagi dibuka oleh Tuhan. Kamu gak lihat, kamu gak sense. Karena tugas iblis membuat kamu gak memahami kapan musimnya yang Tuhan siapkan buat kamu. Setiap kita punya musim. Kita bilang untuk segala sesuatu Ada masanya. ada masa, ada waktu menabur, Ada waktu menuai. ada waktu untuk Menuai. menuai, ada waktu untuk kucek mata, nangis. Yang saya takut Tuhan suruh kamu untuk berdiam, dan kamu pikir kamu berjalan. Yang saya takut Tuhan suruh kamu untuk maju, tapi kamu pikir suruh diam. Yang saya takut Tuhan lagi buka pintu lebar-lebar buat kamu, tapi ini sebenarnya bikin kamu ketakutan. Sehingga Kairos itu, saya selalu bilang minggu lalu, Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. Pak, Bu, anak boleh dengar baik perkataan saya. Kalau Kairosnya turun sama kamu, maju. Gak ada uang, maju. Gak ada backup, maju. Karena kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang mencari lawan? Kalau udah Kairos, kita baca sebuah ayat, Yosua 6 ayat ketiga dan keempat. Yuk sama-sama, surah akan makin diberkati. Ayat yang ketiga, 3, 2, ya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit. Demikianlah harus engkau perbuat. Sama-sama bilang sama saya, harus engkau perbuat. Harus engkau Dan yang perbuat. keempat, lebih dalam lagi kita akan pelajari ayat 1 ayat yang keempat. Dan 7 orang imam harus membawa Tetapi pada hari yang, alat tanda sama-sama bilang sama saya, tetapi. hari yang ke-7. Sama-sama bilang sama saya, pada hari yang ke-7. Hari yang ke-7. Kita lihat ayat yang ke-10. Saya akan ajar sama saudara nanti oleh kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-10 kita baca 3, 2 ayat. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa demikian janganlah janganlah mendengarkan suara sepatah kata pun janganlah dan janganlah keluar dari mulut. sampai pada hari. Aku mengatakan kepada Sama-sama bilang sama saya, pada hari. pada hari Hanya yang ke-11 terakhir. It's getting better. 3, 2 ayat. Tetapi pada hari yang keberapa? 7 ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi 7 kali dengan cara yang sama. kita baca selanjutnya. Hanya Hanya pada hari itu mereka apa? mengelilingi kota Jadi itu. berarti ada di hari-hari khusus Tuhan minta sama Yosua untuk act differently, untuk bergerak berbeda. Di hari 1 sampai 6 Tuhan bilang sama Yosua, puterin aja. Tapi di hari ke-7 Tuhan bilang sama Yosua apa? Kali ini tujukan. Saudara baca ayat di awal, saudara akan diberkati oleh anugerah Tuhan. Di ayat pertama, Alkitab bilang begini, kamu akan masuk ke Yeriko di mana pintunya terkunci. Yang dari dalam nggak bisa keluar, yang dari luar nggak bisa Dalam
gerbang, Yosua akan masuk dari yang namanya tembok, Yosua mungkin masuk ke gorong-gorong. Kali Tuhan bilang sama Yosua, apa bilangnya? Keliling. Dan Tuhan kasih pesan spesifik sama Yosua, jangan ada satu kalimat pun keluar. Kenapa gak boleh ngomong? Karena kalau ngomong, karena di tembok itu di atas, itu orang Yeriko gak mungkin bilang gini, Yosua semangat kakak. Yo, gak mungkin orang Yeriko bilang gini, Yosua kamu bisa, ayo bunuh aku. Pasti orang di tembok itu akan bilang, mati lu, orang bodoh, orang gak benar. Maka mereka akan bilang, serang dong. Saya mau bilang, sudah tidak ada perkataan saya ini dari roh. Kalau Kairos Tuhan mau datang, biasanya iblis juga tahu. Dan iblis akan menyebarkan ketakutan. Kalau Tuhan mau buka pintu sama kamu, biasanya ada serangan besar. Saya nggak ngomong di cabang manapun, ini sesi saya yang ke-7. Tapi saya mau bilang, saya cuma ngomong di sesi ini. Mungkin nanti juga sesi berikutnya. Tapi saya mau bilang gini, biasanya kalau kamu mau rekam, agar kau ini. Biasanya kalau Tuhan mau buka pintu buat kamu. Biasanya kalau ada moment of shifting. Biasanya kalau ada momen musim yang baru sama kamu. Biasanya tiba-tiba serangannya tinggi. Kenapa? Karena iblis tahu. Iblis akan berusaha distraction. Kenapa Tuhan bilang sama Yosua, gak boleh ngomong? So bisa bayangin kalau mereka ngomong, saya yakin di seluruh pasukan Yosua tidak ada ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu, bukan Yeriko yang berhubung, mereka yang berhubung. So bisa bayangin gak? Mereka muterin. Tuhan. Kalau mereka ngomong, kira-kira omongan mereka membangun iman atau meruntuhkan iman? Meruntuhkan iman. Pasti kalau mereka lagi muter nih, Pak, Bu, muter. Terus temannya nanya, bos, ini kita ngapain? Terus dia bilang, tanya dong masih bos. Terus temannya bilang, tuh ada lubang. Masuk bisa kali kita sikat sekarang. Terus temannya bilang, gue juga mau sikat. Dulu lagi ketika mereka lagi muter di atas teriak, terus dia lihat, tahan. Jangan ngomong. Maaf ya, kalau kamu lagi masuk di season dalam hidupmu, pesan saya, jangan banyak cerita sama orang. Nangis saja sama Tuhan. Kadang-kadang mestinya nggak jadi karena kita banyak ngomong. Kita ngomong sama orang itu belum tentu dalam Tuhan. Orang itu dipakai iblis, dia kasih pendapat. 10 ngomong sama orang, 10 orang, 10-nya pendapatnya beda. Tadinya kita cuma sekedar bingung, kita ngomong sama banyak orang, jadi tambah bingung. Hari ini kalau kamu berada dalam season yang baru, kalau kau diserang hebat, berapa bulan yang lalu itu yang saya lakukan. Oh banyak itu, Pak Pendeta, bagaimana kronologisnya? Kenapa? Karena biar kairos ke Tuhan. Ibu jahat sama mereka. Bukan Tuhan. Kalau saya nggak dari Tuhan, saya akan kumpul. Saya ngomong apa aja, kalau orang nggak percaya. Tapi apa yang Tuhan perlihatkan sama gereja ini, rohmu nggak bisa sampai. Rohmu nggak bisa sampai. Sehingga hari ini banyak orang yang mulai aduh pak. Saya bilang kenapa jatuh bagaimana? Bukan itu. Kairos. Saya mau bilang, kalau masuk dalam entering the new season, shifting moment. Jangan banyak ngomong, gak usah bela diri, gak usah jelasin apa-apa. Nanti waktunya tiba, kairos Tuhan itu yang akan bela kamu. Amin. Kairos Tuhan. Untuk tangan bisa lebih dahsyat dari saudara sayang Tuhan loh. Amin. Sesi lain gak dengerin, saudara dengar. Saya mau tanya, kalau Yosua menyerang Yeriko di hari ketiga, menang apa kalah? Kalah. Di hari keempat menang atau kalah? Kalah.
Di hari kelima menang, Kalah. atau di hari keenam, Kalah. atau di hari ketujuh beda semenit. Kalah. Kenapa kalah? Kan sama. Kenapa kalah? Karena belum Waktunya. maksud saya begini, pekalah sama musimnya Tuhan. Peka. Tuhan sedang buat apa sama kamu? Peka. Dalam orang hamil ada 3 trimester. Sebagai seorang pemain kita. Trimester pertama 1 sampai 14, kalau saya nggak salah. Trimester kedua 15 sampai 27. Trimester ketiga 28 sampai 40. Minggu ya, bukan tahun. Atau itu bayi dinosaurus. Bodoh nggak kalau orang trimester 1 lihat perutnya masih kecil, terus lihat orang trimester 3, tiganya ending lagi, yang udah gini. Terus kita bilang, kok perut gua kecil, dia gede, jangan-jangan ini bayi nggak bertumbuh. Terus kita akan bilang apa sama dia? Bos, beda musim. Halo? Kalau trimester 1 kan biasanya mual-mual. Saya ketika istri saya hamil anak pertama, saya deket sama dia, saya udah panik, bau. Trimester pertama. Bisa kebayang nggak trimester pertama lihat trimester ketiga yang udah nggak mau, dia bilang, kok saya mual, dia bilang jangan-jangan saya sakit. Dia nggak sakit. Musim beda. Karena aku lihat orang maju dan kamu belum, bukan berarti kamu lebih sayang dia sama